Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Amma ba'du. Radikalisme ya, ini merupakan terminologi Indonesia. Kalau terminologi internasional itu disebut sebagai ekstremisme. Ya, substansinya sama, tetapi definisi yuridisnya ekstremisme maupun radikalisme belum ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Ya, jadi kita selama ini menggunakan terminologi radikalisme ataupun ekstremisme. Nanti akan saya jelaskan secara ini. Sehingga kita menggunakan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang mendefinisikan sebagai radikalisme adalah suatu paham yang menginginkan perubahan secara mendasar atau mengakar terhadap tatanan politik sosial yang sudah ada, yang sudah mapan dengan cara-cara ekstrim ataupun kekerasan. Kemudian kalau ekstremisme itu kita merujuk kepada kesepakatan para ulama yang melakukan konferensi internasional di Kairo, Mesir beberapa bulan yang lalu, ya, yang mendefinisikan bahwa ekstremisme atau radikalisme dalam terminologi Indonesia adalah paham yang dibangun di atas manipulasi agama dan distorsi agama. Ya, paham yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama. Artinya apa? Artinya bahwa akar masalah ekstremisme atau radikalisme maupun terorisme ini adalah ideologi yang menyimpang, ideologi yang terdistorsi. Itu akar masalahnya. Apa saja yang bisa memicu munculnya ekstremisme, radikalisme maupun terorisme ini. Nah, tetapi yang harus kita sepakati bahwa radikalisme dan terorisme mengatasnamakan agama bukan monopoli satu agama, tapi ada di setiap agama, ada di setiap sekte, ada di setiap kelompok, bahkan ini potensial pada setiap individu manusia. Jadi ekstremisme, radikalisme, terorisme ini potensial pada setiap individu manusia. Tidak melihat suku, ras, agama, tidak melihat profesi, tidak melihat kadar intelektualitas seseorang. Contoh, ya, kita kenal yang namanya Ustadz Osama bin Laden. Kita kenal yang namanya Dr. Asy'ari. Kita kenal yang namanya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, Ustadz Oman Abdurrahman. Beliau-beliau ini adalah sangat cerdas. Ya, bahkan Ustadz Oman Abdurrahman ini adalah hafal Quran. Ya, seseorang yang hafal Quran 30 juz, bukan juz 30 ya, 30 juz, otomatis IQ-nya cerdas. Kemudian saya sendiri Mbak Khotimah, ya Mbak Nur Laila, saya sendiri terpapar paham takfiri itu ketika pangkat kapten. Ketika saat itu saya Kapolsek Banjarsari dan saya mantan Danton Chandra di Muka, sehingga angkatan 96 ya yang ada di Poso dan lain sebagainya anak didik saya. Mantan Danton begitu ketemu dengan ustadz yang radikal, kemudian terpapar paham radikal, bahkan sering ikdat. Jadi yang waktu kami di Densun nangkep itu ya, itu ikdatnya kayak Yudi, kemudian teman-teman naik ex napiter itu mungkin ikdatnya 2, 3 sampai 5 kali lah. Saya udah belasan kali dulu. Ya. Dan saya sempat mau berangkat ke Afghanistan. Alhamdulillah saya ditahan 21 hari. Tidak dalam kasus radikalisme dan terorisme, tapi kasus insubordinasi dan indisipliner. Karena waktu itu tahun 95, 96, 97 negara belum aware, belum paham tentang apa itu radikalisme dan terorisme. Sehingga saya dianggap sebagai anak yang nakal, anak yang bandel, anak yang fanatik dalam agama, senangnya berontak dan lain sebagainya. Nah ini dari berangkat pengalaman saya ini, saya akan mencoba mentransformasikan apa sih akar masalah dan pemantik, kemudian apa nanti solusinya. Kita ramu, kita sesuaikan, kita relevansikan ke daerah masing-masing. Seperti waktu kemarin, ketika saya sudah diperintah berangkat kemana? Ke Papua, ya. Ke Papua yaitu di Merauke. Di sana Densus pernah nangkap 13 orang, kemudian di handling 2, 11 yang ditahan. Kami datang ke sana mendampingi Pak Kepala. Kemudian saya menyempatkan diri ke tahanan teroris, kemudian ada 11 orang,
kemudian saya tanya ke penyidik mana yang paling keras, ya kan? Disebutkan ada 5, oke, panggil satu-satu. Kemudian saya brainwash, ya. Saya brainwash, saya diskusi sama mereka, sekali lagi pendekatan ideologi. Dilalahnya, kembali lagi, dilalahnya. 5-5-nya nangis dan menyatakan bertobat. Bahasa kami tobat konstitusi. Ya, kami sumpah baiat yang tadinya sumpah baiat kepada jamaah atau ustadznya, kepada JAD, kemudian kami sumpah baiat lagi kepada NKRI Pancasila harga mati. Alhamdulillah bisa. Artinya apa? Artinya ini akar masalahnya ideologi. Tapi saya sangat setuju sekali dengan Profesor Lukman. Ada yang memang bisa langsung disentuh ke ideologi, ada yang memang tidak bisa, tetapi harus pendekatan diambil hatinya dulu. Saya sepakat. Karena memang masing-masing ini modus atau karakternya berbeda. Tetapi secara garis besar bahwa radikalisme dan terorisme mengatasnamakan agama ini adalah akar masalahnya ideologi. Nah, akar masalah ideologi ini adalah ideologi yang menyimpang, yang mengalami distorsi. Nah, ini bukan monopoli satu agama, ada di setiap agama. Bahkan potensial pada setiap individu manusia. Misalnya kayak di Papua, separatis. Ada memang selama ini stigma bahwa seolah-olah radikal terorisme itu diidentikan dengan Islam. Ada itu stigma, itu memang benar. Makanya kita mencoba bagaimana caranya selama kami di BNPT mengusulkan supaya separatis ini menjadi teroris. Dan alhamdulillah berhasil. Ini doa para ulama lah, doa masyarakat semuanya. Apa pertimbangannya? Yang pertama, ya, karena memang negara kita negara dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi itu pilar utamanya adalah supremasi hukum. Kemudian yang kedua adalah penghormatan HAM, kemudian adalah partisipatoris, melibatkan partisipasi masyarakat, baru adanya clean and good governance. Pemerintahannya harus adil, pemerintahannya harus ada keberpihakan kepada masyarakat dan lain sebagainya. Nah, kalau supremasi hukum, maka hukum harus menjadi panglima. Nah, definisi terorisme di dalam yuridis secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 2 itu disebutkan begini. Terorisme adalah tindakan atau perbuatan, ya. Tindakan atau perbuatan. Jadi kalau terorisme itu tindakannya, perbuatan hilirnya, ekstremisme, radikalisme itu hulunya. Ekstremisme, radikalisme adalah paham yang menjiwai semua aksi terorisme. Jadi semua teroris pasti berpaham radikal, pasti. Tetapi tidak semua orang yang terpapar paham radikal otomatis menjadi teroris. Nah, semua teroris pasti berpaham radikal, pasti bersikap intoleran dan eksklusif. Kalau kita menemukan misalnya kayak pelaku bom Surabaya, loh dia itu jaringan teror, dia melakukan teror, tapi kok inklusif, dia kok bersosialisasi, dia kok juga jualan herbal, dan dia orang kaya bukan orang miskin loh ya. Nah, yakinlah bahwa sikap inklusif dan toleransi mereka itu sejatinya sedang melakukan takiyah. Takiyah itu bersiasat menyembunyikan jati diri dan agendanya. Tetapi kenapa mereka pasti eksklusif dan intoleran? Karena watak dasar, sikap dasar, paham dasar radikalisme terorisme itu adalah takfiri. Takfiri ini yang mengkafirkan yang tidak sepaham, tidak segolongan, apalagi yang berbeda agama. Nah, jadi ini garis besarnya begini. Nah, terorisme itu hulu hilirnya, tindakannya. Apa itu definisinya? Yaitu tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Nah, ini kekerasan tidak hanya fisik, ya, ancaman kekerasan, mengancam secara verbal di medsos dan lain sebagainya, ini sudah masuk kekerasan, ya. Tindakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror dan rasa takut secara meluas di masyarakat, menimbulkan korban jiwa, bisa luka, bisa meninggal dunia, menimbulkan kerusakan, baik itu kerusakan dan atau penghancuran fasilitas publik, fasilitas lingkungan hidup, fasilitas internasional, objek-objek vital dengan motifnya ada 3 di dalam undang-undang: ideologi,
politik, atau gangguan keamanan. Ini tiga-tiganya itu bisa kumulatif, bisa alternatif. Nah, kita relevan dengan separatis, ya, KKB. Ternyata ideologi mereka politik, jelas, karena ingin memisahkan diri dari NKRI. Ideologi otomatis, karena dia tidak setuju dengan ideologi Pancasila, tidak mengakui Indonesia, tidak mengakui NKRI, otomatis ideologi. Gangguan keamanan pasti, karena dia menculik, menteror, membunuh, menyandra, merusak, dan lain sebagainya. Artinya, menjadikan terorisme KKB adalah tuntutan hukum, karena memang definisi hukumnya jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Mbak Nurlera betul, untuk keadilan sosial. Ya, karena jangan sampai bahwa radikal terorisme itu seolah-olah distigmakan hanya untuk Islam, padahal tidak. Nah, ini KKB juga teroris, dan ini potensi pada setiap individu manusia, tidak terikat agama. Contoh, misalnya kayak di yang membakar masjid di Tolikara, Papua, itu yang membakar bukan orang Islam, yang teroris, yang radikal bukan orang Islam, oknum yang beragama non-Muslim. Ada biksu, oknum biksu yang di Myanmar, itu yang hate speech, nyebar hoax, provokatif, ngadu domba, ya provokatif, ya, sehingga membuat ribuan umat Islam terusir dari tanah tempat tinggalnya. Nah, yang melakukan oknum dan lain sebagainya. Yang terakhir ini yang satu keluarga umat Islam ditabrak di Kanada. Ini karena apa? Karena paham keagamaan non-Muslim atau Nasrani mereka itu dipahami secara menyimpang, sehingga mereka radikal. Ya, kemudian muncul stigma atau apa, Islamofobia terhadap orang Islam, sehingga satu keluarga Islam ditabrak. Nah, jadi ini potensial pada setiap individu manusia, tidak melihat sara, tidak melihat profesi, tidak melihat kadar tingkat intelektualitas seseorang, ya. Nah, oke. Kemudian setiap manusia, ya, punya potensi moderat, punya potensi radikal, ya. Potensi moderat itu setiap manusia itu pasti ada. Potensi baik, manusia itu potensinya moderat baik, ya. Tetapi ada potensi jahat, ada potensi radikalnya. Nah, potensi radikal tadi akan muncul menjadi niat atau motif radikal kalau dipicu oleh beberapa hal yang sering disebut faktor korelatif kriminogen. Dunia internasional itu sudah mengecap atau menjustifikasi bahwa terorisme itu adalah extraordinary crime, kejahatan luar biasa, atau crime against humanity, kejahatan kemanusiaan, sehingga ini menjadi kejahatan yang menjadi musuh umat manusia di dunia manapun. Nah, karena ini kejahatan, maka yang lebih relevan adalah teori kriminologi, meskipun teori-teori yang lain bagus juga, baik juga, cuman teori kriminologi itu lebih familiar di masyarakat, kan ada program Bang Napi itu. Ya, di situ dijelaskan terjadinya kejahatan itu disebabkan oleh dua hal, ketemunya antara faktor niat dan faktor kesempatan. Nah, setiap manusia punya potensi jahat, punya potensi radikal. Potensi jahat radikal tadi akan muncul menjadi niat atau motif radikal kalau dipicu oleh beberapa faktor yang sering disebut faktor korelatif kriminogen. Yang paling utama ini, yang paling utama faktor pemicunya adalah politisasi agama. Agama itu dipahami secara menyimpang, dipahami secara distortif, kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Kalau penyelesaian radikalisme terorisme itu harus dilakukan secara berani, tegas, berintegritas, dan bebas dari segala kepentingan pragmatisme. Saya sangat sepakat. Jadi memang harus tulus kita menyelesaikan permasalahan ini, sehingga kepentingan-kepentingan politik itu harus diabaikan. Nah, kemudian politisasi agama, penyimpangan atau pemahaman agama yang tidak kafah, yang menyimpang karena mereka memahami pilar agama itu iman, Islam, jihad, atau iman, Islam, khilafah. Padahal yang diajarkan oleh oleh Nabi dan para ulama adalah iman, Islam, ihsan. Ihsan di sinilah aspek spiritualitas untuk bisa tercermin dalam perilaku akhlakul karimah yang merupakan misi utama Rasulullah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nah, di sini. Nah, sehingga kadang saya juga mengatakan bahwa radikalisme terorisme mengatasnamakan agama adalah cermin krisis spiritualitas dalam beragama.
ya. Nah, kemudian faktor yang lainnya adalah tadi kebencian, ya, kebencian, dendam, ketidakpuasan politik dan sosial. Kemudian faktor ekonomi, salah satunya ada faktor ekonomi, faktor ketidakadilan, kesenjangan sosial, dan faktor politik atau sistem hukum maupun sistem pemerintahan yang relatif lemah. Sistem pemerintahan yang relatif lemah di sini apa? Pemerintah harus tegas, ya. Pemerintah harus adil, pemerintah harus hadir, pemerintah harus totalitas, tidak boleh ragu-ragu. Kemudian sistem hukum yang lemah, belum ada regulasi yang melarang semua ideologi yang bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang dilarang baru 3 ideologi, komunisme, Marxisme, Leninisme, yaitu di Undang-Undang nomor 27 tahun 99 yang merupakan turunan dari TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Misalnya yang relevan ideologi khilafahisme, liberalisme, kapitalisme, sekularisme, belum ada. Sehingga saya juga kadang mengatakan bahwa radikalisme agama itu bisa muncul juga karena adanya radikalisme bentuk lain. Liberalisme, kapitalisme, sekularisme, dan lain sebagainya. Ini yang harus menjadi konsen kita bersama. Faktor korelatif kriminogen yang memantik memicu munculnya radikalisme teroris, niat motif radikal tadi, ketemulah sama kesempatan, peluang, polis hasad. Nah, polis hasad, kesempatan, peluang yang mendukungnya apa? Satu, ya, mohon maaf dengan segala hormat, ustadz, tokoh, pemuka agama, ya, ini bisa menjadi pintu masuk sekaligus pintu keluar. Kalau ada orang yang niat dendam bencinya kepada negara, bencinya sama yang berbeda, ya, udah ada, ketemu sama ustadz takfiri atau intoleran atau radikal atau tokoh agama yang memprovokasi, ya, saya mengatakan ustadz dan tokoh agama karena radikalisme ini bukan monopoli satu agama, tidak monopoli Islam, ada di luar agama, terutama di Poso itu otomatis juga ada munculnya radikalisme yang mengatasnamakan Islam dan radikalisme yang mengatakan non Islam, ya, ada Nasrani dan lain sebagainya. Nah, jadi pintu masuk dan sekaligus pintu keluar. Pintu keluar itu para pemuka agama, tokoh agama, ustadz ini bisa menjadi pintu keluar ketika seseorang dapat hidayah atau seseorang mau bertobat, kemudian diarahkan kepada Islam yang benar, agama pemahaman yang benar. Ya. Kemudian polis hasad atau kesempatan yang lain, misalnya pergaulan dunia maya, yang konten-kontennya hasil riset 67% dikuasai, didominasi oleh konten-konten keagamaan yang intoleran dan radikal. Kemudian keluarga, kemudian oknum. Nah ini oknum yang mendonasi, yang memfasilitasi, yang memberikan support logistik untuk melakukan aksi radikalisme dan terorisme. Niat ketemu kesempatan, terjadilah radikalisme dan terorisme. Nah sekarang penanggulangannya secara umum, penanggulangannya dilakukan secara holistik. Ini harus dilakukan secara holistik dari hulu sampai hilir. Ya, hilirnya dilakukan oleh Densus 88 anti teror Polri, yaitu law enforcement, penegakan hukum. Ya, jadi mohon maaf kalau kayak 9 kombatan yang ada di Poso, kemudian teroris separatis yang ada di gunung-gunung di Papua, itu boleh dibilang sangat sulit sebelum dilakukan law enforcement, penegakan hukum untuk bisa dideradikalisasi. Sangat sulit. Kalau ada 1-2 yang menyerah, itu karunia. Karunia. Wa makana li nafsin antuk mina illa bidnillah. Tidak ada seorang pun akan beriman, tobat, sadar kecuali hidayah. Itu karunia. Tetapi kebanyakan, ya, itu biasanya melalui proses hukum dulu, ditangkap dulu, ya, dan undang-undang memungkinkan untuk melakukan upaya yang namanya preventive strike, ditangkap, ditindak sebelum melakukan aksi, dengan indikator dia sudah pahamnya sudah takfiri, dia sudah melakukan iqdad, melakukan sumpah baiat, melakukan liko, atau halakoh, kemudian pertimbangan penyidik perbuatannya sudah memenuhi unsur tindak pidana teror, pertimbangan analisa intelijen
tindakannya, perbuatannya berpotensi akan melakukan aksi teror. Maka sebelum melakukan aksi teror dilakukan penangkapan, tindakan yang namanya preventive strike. Dan ini semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 udah lebih dari 1.200 orang. Ya, lebih dari 1.200 orang kami tangkap di Densus dengan koordinasi dengan BNPT. Nah, jadi memang sampai detik ini dunia internasional mengakui untuk law enforcement, penindakan penegakan hukum di bidang terorisme, kita salah satu yang terbaik di dunia. Tetapi yang harus menjadi konsen kita adalah soft approach, pencegahan. Nah, ini menjadi konsen kami. Ya, pencegahan di sini yaitu hulunya, tadi hilirnya, ini hulunya. Nah, hulunya ini adalah pencegahan. Pencegahannya dilakukan melalui tiga strategi besar. Yang paling hulu yang paling hulu adalah kesiapsiagaan nasional. Kesiapsiagaan nasional ini bukan hanya kesiapan fisik pasukan, tapi kesiapsiagaan ideologi. Ada 87,8%. Ya, masyarakat Indonesia itu baik semua, moderat semua. Ya, ini kita vaksinasi ideologi melalui pendekatan para ulama, para ustadz, para lembaga persahabatan ormas keagamaan yang kami susun di BNPT. Ini sudah kami susun untuk melakukan vaksinasi ideologi supaya walaupun dia moderat tetap potensi terpapar, supaya imun itu. Nah, kemudian yang kedua ada 12,2%. Ini yang masuk dalam indeks potensi radikalisme. Ya, nah ini yang perlu dilakukan strategi kontraradikalisasi melalui kontra ideologi, kontra propaganda, dan kontra narasi. Nah, baru yang ketiga, mereka yang sudah high level, ini nggak tanggung-tanggung Pak Ustadz, jumlahnya di seluruh Indonesia termasuk teroris separatis itu ada sekitar 12.000. Ya, ini yang sudah masuk di dalam high level. Dia sudah melakukan iqdad, sumpah baiat, masuk jaringan JI, JAD, MIT, dan lain sebagainya. Ini termasuk keluarga dan simpatisannya. Makanya yang kami tangkap itu yang sudah memenuhi unsur tindak pidana teror. Nah, kemudian deradikalisasi strateginya. Nah, deradikalisasi ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah high level, yang sudah menjadi tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, maupun mantan narapidana terorisme. Deradikalisasi oleh hukum didefinisikan sebagai upaya atau proses untuk mengembalikan seseorang yang terpapar paham radikal menjadi moderat atau minimal mengurangi. Jadi tolok ukur parameter indikasi keberhasilan deradikalisasi ketika seseorang yang terpapar paham radikal ya tercabut ideologi takfirinya dan tergantikan dengan ideologi moderat. Nah, deradikalisasi isinya ada 3: rehabilitasi ideologi, reintegrasi sosial, maupun reedukasi. Diberikan edukasi, keterampilan, pendidikan, pendekatan soft atau pendekatan hati, pendekatan ekonomi, dan lain sebagainya. Saya kira itu ya kesimpulannya bahwa penanggulangan radikalisme dan terorisme harus dilakukan secara holistik dari hulu sampai hilir dan harus melibatkan segenap elemen masyarakat, bangsa, dan negara. Negara tidak bisa sendirian. Kami BNPT hanya berfungsi untuk mengkoordinasikan kementerian, lembaga terkait, dan dengan pelibatan civil society moderat, terutama para ulama dan para tokoh agama, serta sivitas akademi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.